Nah, di video kali ini kita akan mempelajari latihan-latihan soal Hodge mengenai perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep perbandingan berbalik nilai. Di video kali ini kita akan memperdalam lagi mengenai materi perbandingan berbalik nilai melalui soal-soal Hodge. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Latihan soal Hodge untuk perbandingan berbalik nilai. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam 22 hari oleh 24 orang pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka berapa orang pekerja tambahan yang diperlukan? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita memahami maksud dari soalnya. Jadi kita bikin tabel supaya kita lebih memahaminya. Jadi awalnya itu adalah 22 hari, itu akan selesai dalam waktu 24 pekerja, ya kan? 22 hari dikerjakan oleh 24 orang. Kemudian informasi kedua adalah setelah dikerjakan 10 hari. Jadi sudah dikerjakan 10 hari, pekerjanya juga 24 kan nggak ada keterangan apa-apa. Jadi selama 10 hari itu dikerjakan oleh 24 orang. Nah, kemudian sisanya normalnya kan ada 12 hari. Sisa kan 22 dikurangi 10 kan 12 hari kan. 12 hari itu akan selesai jika dikerjakan oleh 24 orang. Itu kalau normalnya. Tetapi kita lihat keterangannya di sini. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Karena berhenti selama 4 hari, maka kan tidak bekerja. Pekerjanya kan nggak ada. Ya udah 0 pekerja, kita tulis di sini. Ternyata berhenti 4 hari, kita tulis 0 pekerja di sini. Berarti ini soalnya adalah agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, berarti sisa harinya kan tinggal 8 hari karena targetnya adalah 22 hari kan. Jadi ini udah normalnya kan 12 hari. Itu selesai 24 pekerja. Kemudian ternyata 4 hari berhenti, kemudian sisanya 8 hari kan. Jadi 8 hari ini harus selesai, tapi harus dikerjakan oleh beberapa orang pekerja. Nah, permasalahannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat cara yang pertama ya ini, nanti ada dua cara metode berpikirnya. Kalau kita misalkan di sini A pekerja, jadi kita lihat perbandingannya. Jadi yang diambil adalah yang bagian normal ini dan bagian sisanya. 12 hari akan selesai dengan 24 pekerja. Kemudian targetnya adalah kurang 8 hari aja harus dikerjakan berapa pekerja. Nah, berarti yang bagian awal dan yang sudah ini nggak usah diperhatikan lagi ya. Kita fokusnya ke normalnya dan sisanya. Jadi normalnya 12 hari dikerjakan 24 pekerja. Karena 4 hari berhenti berarti targetnya 8 hari harus dikerjakan berapa pekerja. Otomatis kalau ini harinya semakin berkurang, maka kita perlu pekerja yang semakin banyak, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Yang satu tambah kecil, yang satunya variabel berikutnya tambah besar. Nah, perbandingan berbalik nilai berlaku 12/8 sama dengan ini yang dibalik ya. Jadi A per 24. Kalau perbandingan senilai kan enggak dibalik. Kalau perbandingan berbalik nilai dibalik A per 24. Sehingga kita sederhanakan diperoleh seperti ini. Perkalian silang diperoleh hasilnya adalah 2 kali A sama dengan 3 kali 24. Kemudian 2 sama dengan 72, kiri bagi 2, kanan bagi 2, sehingga untuk menyelesaikan 8 hari itu diperlukan 36 pekerja. Bisa ya? Tapi pertanyaan tadi adalah tambahan pekerja. Yang ditanyakan tadi adalah tambahan pekerja. Jadi karena sebelumnya kita sudah punya 24 pekerja, berarti tambahnya ya udah tinggal dikurangi aja. 36 dikurangi 24 pekerja diperoleh tambahnya harus tambahan 12 pekerja. Seperti itu untuk contoh yang pertama dan cara yang pertama. Kalau yang cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua ini cuman cara lain. Jadi cara yang lain kita pakai tabel. Nanti kalian bebas pilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Kita tambahkan tabel yaitu beban kerja. Itu adalah waktu kali pekerjanya. Ini cara kedua ya.
Jadi awal itu 22 hari akan selesai dalam 24 pekerja. Jadi dalam kasus ini memiliki beban kerja, yaitu ini perkaliannya karena ini perbandingan berbalik nilai kan, jadi dikali yang sebelah sini 22 dikali 24, jadi beban kerjanya ada 528. Kemudian kita lihat sudah dikerjakan 10 hari oleh 24 pekerja. Nah dari sini beban kerjanya berarti 10 kali 24 adalah 240. Jadi sudah dikerjakan 240. Beban kerja total awalnya tadi 528, sudah dikerjakan 240. Kemudian berhenti 4 hari. Karena berhenti 4 hari berarti tidak ada beban kerja yang dikerjakan ya. Kemudian sisanya 8 hari dikerjakan oleh berapa pekerja. Nah kita lihat sisanya kan totalnya semuanya harus 528 kan, total kerjanya itu, padahal di sini udah dikerjakan 240. Berarti beban kerjanya ini tinggal sisa berapa? Ya udah 528 kita kurangi 240. Nah diperoleh hasilnya adalah 288. Nah beban kerjanya berarti masih sisa 288, padahal waktunya 8 hari. Ya udah berarti kita tinggal 288 banyak pekerjanya kita bagikan 8 hari, berarti harus dikerjakan oleh 36 pekerja. Jadi pekerja tambahnya karena yang ditanyakan adalah pekerja tambahan, maka ya udah 36 dikurangi pekerja awalnya 24 diperoleh 12 pekerja. Nah ini adalah contoh pertama untuk cara yang kedua. Jadi kita cara kedua itu adalah memakai satu kolom lagi, kita gambar satu kolom lagi yaitu beban kerja, yaitu adalah waktu kali pekerjanya ini, kemudian sisanya ini beban kerjanya sisanya 288, kita bagi ke 8 hasilnya diperoleh 36 pekerja. Seperti itu. Kemudian contoh soal kedua, suatu pekerjaan bangunan yang dikerjakan 50 pekerja dapat selesai dalam waktu 120 hari. Setelah dikerjakan 30 hari ternyata ada 14 pekerja yang terkena musibah sehingga tidak dapat bekerja sama sekali. Dengan banyak pekerja yang tersisa, maka butuh tambahan berapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kalau kita lihat jawab, kita pahami dulu konteks soalnya. Awal mulanya itu 50 pekerja. Ini bebas ya, boleh dibolak-balik pekerjanya di sini atau harinya di kolom ini. Awal 50 pekerja itu selesai dalam waktu 120 hari. Kemudian sudah dikerjakan 30 hari. Sudah dikerjakan 30 hari oleh 50 pekerja. Berarti normalnya kan berarti masih sisa 90 hari lagi. Normalnya 50 pekerja itu dapat selesai dalam waktu 90 hari. Ini 120 kurangi 30 kan 120. Kemudian karena terkena musibah ada 14 pekerja yang kena musibah, berarti pekerjanya sisanya tinggal 36. 36 ini diperoleh dari 50 dikurangi 14. 0 kurangi 4 6, 5 kurangi 1 4, tadi udah dipinjam 1 jadi 3. Jadi 36 pekerja itu dapat selesai dalam waktu berapa hari, seperti itu. Nah kita fokus ke cara yang pertama dulu, yaitu adalah fokus normalnya dan sisanya ini. Jadi kita misalkan ini B, tadi kan sudah A, ini cuman pemisalan B. Jadi normalnya 50 pekerja selesai 90 hari, karena kena musibah jadi tinggal 36 pekerja, berarti selesai berapa hari? Secara logika kalau pekerjanya tambah kurang, ini kan jadi mengurang, semakin kecil kan pekerjanya kan, harinya semakin besar karena butuh waktu yang lebih banyak karena pekerjanya makin sedikit. Karena yang satu tambah sedikit, yang satu harus tambah banyak, maka ini termasuk kasus perbandingan berbalik nilai. Maka berlaku seperti ini, 50 per 36 ini dibalik ya, B per 90, kita sederhanakan 50 per 36 nya jadi 25 per 18. Teknik perkalian silang, diperoleh 18B sama dengan 25 kali 90. 18B sama dengan 2250, kemudian 18B kiri bagi 18, kanan bagi 18, diperoleh harinya ternyata butuh 125 hari. Ternyata pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 125 hari. Itu untuk sisanya ini. Nah, jadi tambahan waktu atau hari yang diperlukan untuk menyelesaikannya, kan tadi kan targetnya 90 hari. Ya kan yang ditanyakan adalah tambahan waktu. Target selesainya kan 90 hari. Padahal karena pekerjaannya berkurang, jadi selesainya jadi molor, jadi 125 hari. Nah berarti butuh tambahan berapa hari? 125 dikurangi 90 diperoleh
tambahan waktunya adalah 35 hari. Seperti itu untuk cara yang pertama, contoh soal kedua. Kalau kita cara yang kedua pakai tabel ditambah dengan beban kerja juga bisa. Nah, cara yang kedua kita beri satu kolom yaitu beban kerja. Kita lihat awalnya 50 pekerja itu selesai 120 hari, berarti beban kerjanya itu ada 50 kali 120 diperoleh 6.000. Jadi dalam kasus ini punya 6.000 beban kerja. Kemudian sudah dikerjakan 50 pekerja selama 30 hari. Jadi beban kerjanya sudah berkurang 1.500. Ini sudah dikerjakan 1.500. Nanti totalnya harus 6.000 kan. Kemudian karena kena musibah, ya udah beban kerjanya nggak nggak ngaruh apa-apa. Kemudian sisanya tinggal 36 pekerja kan. Jadi harus diselesaikan berapa hari? Padahal di sini beban kerjanya tersisa berapa? Di sini 6.000 sudah dikerjakan 1.500, berarti dikurangi 6.000 kurangi 1.500 diperoleh 4.500. Jadi masih punya beban kerja 4.500, sehingga pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu ya udah 4.500 kita bagi ke 36 ini. 4.500 kita bagi 6 diperoleh 125 hari. Tapi yang ditanyakan adalah tambahan hari. Tambahan harinya berarti 125 dikurangi 90. 90 itu diperoleh dari targetnya. Targetnya itu kan 120 dikurangi 30 kan 90. Jadi normalnya itu kan 50 pekerja itu akan selesai 90 hari lagi kan. Tapi karena pekerjanya udah jadi 36, jadi molor jadi 125 hari lagi, berarti butuh tambahan hari 35 hari. Seperti itu untuk contoh soal kedua. Kemudian contoh soal ketiga, Doni dan Randy akan mengecat tembok rumah. Pada saat bekerja sendirian, Doni dapat menyelesaikannya selama 12 hari, sementara Randy dapat menyelesaikannya selama 6 hari. Seandainya mereka bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai berapa hari? Nah, ini termasuk contoh soal perbandingan berbalik nilai, termasuk contoh soal yang HOTS atau yang susah, perlu ekstra berpikir lebih. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, Doni satu pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 12 hari, ya kan? Ini di sini Doni dapat menyelesaikan selama 12 hari. Kemudian kalau Randy satu pekerjaan itu maksudnya satu pekerjaan mengecat ini dapat selesai selama 6 hari. Jadi dengan kata lain, dalam waktu 12 hari Doni itu dapat menyelesaikan satu pekerjaannya. Ini cuma tak balik aja. Sedangkan Randy dalam waktu 6 hari itu dapat menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi ini itu cuma tak balik, satu pekerjaan selesai 12 hari, berarti 12 hari selesai dalam satu pekerjaan. Kemudian kita bagi 12, jadi Doni itu satu harinya dapat menyelesaikan 1/12 pekerjaan. Nah, ini kok bisa dapat 1/12? Karena ini dibagi dengan 12. Jadi sebelah sini bagi 12, yang ini juga dibagi 12. Jadi satu hari Doni dapat menyelesaikan 1/12 pekerjaan, sedangkan Randy berarti ini bagi 6 ya. Satu harinya ini biar diperoleh satu hari dapat berapa pekerjaan, satu harinya dapat menyelesaikan 1/6 pekerjaannya. Kemudian kalau mereka bekerja bersama-sama, ya kan, tadi kan udah diperoleh kemampuan Doni itu satu hari 1/12, sedangkan kemampuan Randy satu harinya 1/6, ya kan. Kalau mereka bekerja bersama-sama berarti bergabung, artinya ditambah Doni dan Randy, berarti satu hari mereka dapat menyelesaikan berapa pekerjaan. Jadi ya udah ditambah aja 1/12 tambah 1/6, kita samakan penyebut seperti ini sehingga diperoleh 3/12. Jadi satu harinya kalau mereka bekerja bersama-sama itu dapat menyelesaikan 1/4 pekerjaan. Seperti itu, berarti kita tulis lagi saja. Berarti satu pekerjaan selesai berapa hari? Ya udah, biar ini jadi satu pekerjaan, berarti kan kita kalikan dengan 4. Jadi kiri kali 4, kanan kali 4. Berarti diselesaikan satu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 4 hari. Jadi jika Doni dan Randy bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai selama 4 hari. Nah, ini untuk contoh soal 3 untuk tipe kalau dikerjakan bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.